Oke baik teman-teman. Di video sebelumnya kan kita sudah membuka ya Jupyter Notebook melalui Anaconda ya. Buat yang belum nonton silahkan tonton dulu ya video saya sebelum ini ya. Video saya akan sangat bersambungan ya. Saya akan bersambungan. Nah, kita kan setelah kita masuk ke dalam Anaconda ya, kita masuk ke dalam Jupyter Notebook ini ya. Yang ini. Lalu kita akan diarahkan ke sini ya, defaultnya ya. Kita akan menginstalnya Anacondanya di directory home ini ya. Jadi kalau terbuka secara otomatis, jadi semua folder yang ada di directory home ada di sini ya. Oke, baik, kita akan berkenalan dengan Jupyter Notebook. Cara menggunakannya gimana? Oke. Kita harus buat folder dulu ya. Terserah kalian mau buat filenya di mana. Contoh kita buat file di dalam Anaconda ini ya. Kalian klik ya. Nah, ini kan ada banyak folder ya di dalam folder Anaconda ya. Coba kita cek di folder Anaconda ini ada banyak folder ya, sama ya, bin, compiler, compat ya. Coba kita cek ini ya, bin ya, compiler, compat ya, sama ya. Oke, sudah terhubung ya. Kita klik new ya, terus Python 3 untuk membuat file ya. Gini. BTW kita ngodingnya nggak pakai internet juga bisa ya, offline. Kita akan coba berkenalan dengan Jupyter Notebook. Kita akan membuat ini Markdown. Markdown ini tulisan biasa. Kalau kita pindah ya tulisan biasa. Contoh belajar bahasa Python gini ya. Lalu ini. Kalau kalian enter ya, klik enter, ini akan menambah space ya, gini ya. Nah gitu. Untuk eksekusinya kalian bisa klik aja run gini ya, maka akan dieksekusi gini. Nah, untuk menambahkan tab baru ya, maksudnya tab baru kayak gini. Nah ini, tanpa dieksekusi ya, kalian klik aja alt terus enter ya, maka akan dibuatkan ini baris kode ini tanpa mengeksekusinya gitu. Contoh kemarin kan kita sudah belajar perulangan ya, perulangan for sama menuliskan baris kode ya. Contoh gini, print buka kurung tutup kurung, lalu tanda petik ya, tanda petik 1 atau bisa tanda petik 2, terserah ya. Saya adalah programmer Python gini, jangan lupa titik koma, lalu coba klik run. Nah, print ini untuk menuliskan kode ini ya. Nah ini print ini. BTW setelah kita menuliskan berada di Markdown ya, kalau kita berada di Markdown ya, ini ya, itu setelah kita nulis ini tadi, kita akan berpindah dengan kode gini teman-teman gitu. Kayak gitu. Contoh saya close ya. Di folder ini kan ada ini ya. Ini yang sudah file yang sudah kita buat tadi. Kalau di Jupyter Notebook ini ekstensinya .ipynb ya. Kita hapus saja ya karena mengganggu. Kita akan buat folder baru gini. Kita akan buat folder baru. Kalian bisa buat folder dengan klik kanan lalu create new folder ya, atau bisa lewat terminal. Saya akan contohkan menggunakan lewat terminal ya, di dalam directory home. Klik file, new tab. Oke, di video selanjutnya kemungkinan saya akan membuat tutorial terminal ya. Tutorial CLI. Perintah membuat folder, file, menghapus folder, memindahkan file kayak gitu-gitu ya. Kita akan buat folder. Ini kan kalau defaultnya kita sudah berada di directory ini ya, home ya. Ini ya, ada banyak ya, Anaconda gini. Nah, cara membuatnya folder gini, mkdir. Nama foldernya apa? Kita akan buat folder Python ya, Python gini. Lalu enter. Nah, folder Python sudah dibuat. Python ini masih kosong ya, karena kita cuman buat foldernya saja gitu. Kita sudah buat folder ya. Itu cara membuat folder menggunakan CLI ya, terminal gitu. Ini jangan di close ya, kalau di close Anaconda-nya akan keluar gitu. Biarin aja terminalnya nyala. Jadi kita akan kembali, klik yang ini, terus klik all file ya. Kita akan
membuat file di dalam folder Python yang sudah kita buat tadi. Ini ya, klik satu kali, klik kiri ya, klik. Nah, kita sudah berada di dalam folder Python ya. Kita buat file baru ya, klik new, terus Python 3 ya. Masih loading ya. Nah, kita sudah di sini ya. Kita sudah berada di folder Python. Ini untuk merubah nama filenya ya. Contoh, saya akan merubah nama filenya dengan nama index.py ya, ekstensinya .py. Terus rename. Nah, udah ya. Kita coba lihat di folder di directory home, di folder Python pasti sudah ada namanya file dengan nama index.py ya. Nah, ini index ya, .py.ipyn. Sebenarnya kalian nggak usah menuliskan .py ya. Ini akan secara otomatis dibuatkan ipynb. Karena di dalam Jupyter Notebook itu dia ekstensinya .ipy.nb gitu. Kalian tinggal tuliskan aja namanya apa gitu. Kita bisa rubah index aja, rename ya. Nah, namanya kan index ya. Kita coba cek. Nah, secara otomatis akan berubah ya. Tadi kan index.py.ipynb ya gitu. Jadi seperti itu. Oke, kita akan berpindah ke dalam Markdown ya, kayak tadi ya. Ini tulisan biasa ya. Kita tuliskan saya adalah programmer AI gini. Lalu kita eksekusi. Kalian klik run. Nah, jadi seperti ini ya. Setelah kalian di Markdown, ini akan berpindah dengan code ya, berpindah otomatis ke code gitu. Jupyter Notebook ini kita bisa gunakan untuk matematik. Contohnya 1 tambah 1. Lalu kalian run. Nah, hasilnya 2 ya. Contoh 2 kali. Kalau kali itu pakai bintang ya. Terus kali 6. Contoh 2 kali 6 berapa? 12 ya. Contoh kita coba run. Nah, maka akan hasilnya sudah terdeteksi tanpa kita harus memikirkan hasilnya. Contoh 1000 kali 3. Kalian run. Nah, 3000 gitu teman-teman. Terus kita coba perulangan yang sudah kita pelajari di dalam terminal kemarin ya, di dalam text editor yang kita buat ya. Caranya gimana? Masih ingat kan kalian? Oke, kalau udah nggak ingat, oke nggak apa-apa. Jadi kayak gini ya. Kita bikin perulangan for, namanya for i ya, atau bisa nama lain ya. Perulangan nama gini. Terus in rank, terus buka kurung tutup kurung ya. Mau berapa perulangannya? Saya mau 1 sampai 5 ya. Jadi koma 6 gini. Terus di luar tutup kurung tambahkan titik 2, lalu kalian enter ya. Enter. Terus mau eksekusi apa gitu, print gini. Titik buka kurung tutup kurung ya. Lalu tanda petik, bisa tanda petik 1 atau tanda petik 2 gini ya. Contoh, saya mahir bahasa Python gini ya teman-teman. Lalu jangan lupa titik koma ya. Terus kalian run. Ini akan secara otomatis berulang saya mahir bahasa Python 5 kali ya. Karena di Python ya, yang kalian ingat di video sebelumnya, angka terakhir itu nggak akan dieksekusi oleh Python ya. Kita run. Nah, saya mahir belajar bahasa Python 1, 2, 3, 4, 5 kali ya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk mencetak tulisan ya, kalian tuliskan print ya, print ya, lalu buka kurung tutup kurung ya, tanda petik ya. Ini saya menggunakan tanda petik 1. Perlu kalian ingat, tanda petik 1 bisa, tanda petik 2 bisa ya. Jadi mau menuliskan apa gitu. Saya adalah seorang data science ini. Lalu titik koma. Lalu kalian run. Nah, maka akan otomatis dibuatkan gini ya. Pindah lagi ke Markdown, tulisan biasa ya. Untuk ini saya buatkan ya, biar kalian nggak
lupa ya untuk menambah space ya ke bawah, tekan di keyboard enter gini ya teman-teman. Nah enter gini ya, nah enter gini ya, menambah space ya gitu. Coba kita run. Nah tulisan biasa, kita pindah lagi ke markdown biar kalian lebih ingat ya. Terus untuk menambah baris kode tanpa dieksekusi, tekan Alt plus enter gini ya teman-teman. Jadi coba kita run. Nah untuk menambah baris kode kita coba ya Alt plus enter. Nah ini menambah baris kode ya tanpa dieksekusi oleh Python-nya gitu. Banyak ya, kita bisa bikin banyak sekali gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin segini dulu ya teman-teman penjelasan saya kali ini. Kita akan bertemu di video saya selanjutnya ya. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan saya ini. Kalau masih belum paham kalian bisa ulangi lagi ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih buat yang udah nonton. Saya doakan semoga kalian menjadi data science dan programmer AI. Bye-bye.